Titut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Masa nelpon kayak gitu ya? Enggak, kalau nelpon dulu, halo, kalau pembukaan gitu. Hari ini saya pengen share pada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara paling efektif untuk membangun sebuah sasis SFM. Seperti yang teman-teman lihat, kalau nggak 3 tahun yang lalu saya pernah bikin ya yang thumbnailnya seperti ini. Itu awal saya bermain SFM. Jadi lebih tepatnya awal saya bermain damper. Jadi kalau ada yang salah, tidak tepat dan sebagainya harap dimaklumi. Karena masih awal. Kemudian saya pernah bikin juga yang versi IDC. IDC yang bodinya warna biru. Nah ya ini betul. Nah ini asik sekali. Karena mobil itu kebetulan setelah selesai rakit, besoknya dipakai lomba di Surabaya langsung ngupon. Wah dahsyat. Dan pernah juga saya bikin SFM yang kalau nggak salah SFM 100 ya. Ini apa sih ini? Oh ini lampu kerja. Ini pakai begini, terus dihidupkan begini. Nah, terus dihidupkan sensornya. Jarvis, turn off the light. Jarvis, turn on the light. Gitu. Apa sih? Nah, yang di situ, saya matikan dulu. Mati kamu. Yang di 100 itu, saya lupa ya, ada rantesnya atau enggak ya. Yang pasti, saya memberikan contoh kalau membangun 100 habisnya berapa dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin menceritakan, men-share pada teman-teman sekalian tentang bagaimana kita membangun mobil. Dengan sasis SFM, regulasi damper. Dampernya damper apa ya? Damper style kayaknya. Sekalian saya jelaskan sedikit-sedikit damper class, damper style, dan loss damper bagaimana. Kita ikuti bersama-sama setelah ini. Oh, ada lagi nih, tutorial setup build Super FM SFM complete for beginner. Volt 2 itu ada. Apa bedanya ya Volt 1 Volt 2? Oh, Volt 2 itu pakai atas. Nanti saya jelaskan semua. Intinya, di video ini insya Allah akan saya jelaskan semua tentang membangun SFM. Kita langsung saja siapkan semuanya. Teng, sudah siap semua. Tinggal kita rakit. Ini bukan. Ini bodi baru. Bodi baru. Super 2 menggunakan DCR. Rencananya FN Toys akan memproduksi Aero Haimon yang senada dengan ini. Jadi bodiku warnanya oranye hitam. Oke, Haimonnya oranye hitam gitu supaya lebih cantik. Mobil cantik membuat larinya enak. Dilihat enak maksudnya. Oke, kita langsung saja sambil saya jelaskan nanti part-part yang dipakai bagi teman-teman yang masih bingung pakai apa, saya jelaskan part-partnya setelah ini. Oke. Apa ya? Tidak boleh mengeluh. Laki-laki Muslim tidak boleh mengeluh. Tapi ya Allah, bikin konten itu ternyata ya kalau Anda kan enak tuh jadi konten kreator, uangnya banyak. Tunggu dulu. Capek. Maksudnya apa ya? Kita harus persiapan, harus mood apa? Ini aja tadi sudah. Ya Allah, tidak usah rekaman ya, besok aja. Terus Mas Angga bilang, ayo Mas, semangat Mas, semangat. Oke, bismillah, semangat. saya ngumpulkan tenaga dulu. Malas aku, ya Allah. Oh, ternyata cuma butuh tidur. Setelah bangun tidur, semuanya menjadi terang, indah. Terus kapan mulainya? Gampang, karena sekali ngerjakan ini harus fokus. Oke. Kita mulai dengan sasisnya dulu. Jadi sasis teman-teman sekalian, ini adalah sasis SFM seperti ini. Sekalian saya info, kode ini ada 95239, ada yang kalau nggak salah 98400, ada apa dan sebagainya. Kode ini adalah kode item ya, yang jelas membedakan antara MIJ, MIP dan sebagainya. Ada yang tanya, Mas, MIP, MIJ bedanya apa? Bedanya banyak. Yang satu harga. MIP seperti yang ini, contoh nih. Made in Philippines. Nah ini yang banyak beredar dan ini memang murah. Tapi kalau yang MIG, Made in Japan itu mahal. Perbedaannya di apa? Perbedaannya ada di sumbu roda, ada di tonjolan propeller, ada di garisnya karbon. Sehingga yang MIJ itu dinilai lebih enak, lebih nukik lompatnya, lebih kuat, dan jelas lebih mahal. Sekarang saya akan menjelaskan pada teman-teman yang menggunakan MIP saja. Yang harus diketahui ada di sebelah sini yaitu kode produksi. Oke.
Di sini tertulis 231635. Sekedar info, ini info pengalaman kami dan semua teman-teman yang di sekitar kami. Kode produksi 23 yang depan itu bagus. 23, 18, 21, ada yang 16 itu bagus. Tapi kalau yang kode depannya ini 13. Mohon maaf kalau ada yang jual. Saya nggak rekom. Itu kayak barang sudah tua sekali ya. Jadi dipasang-pasang-pasang di rantai stok. Baru rantai belum balap. Patah. Ya Allah, jadi kalau yang kode 13 jangan. Memang sekarang sudah jarang, tapi masih ada yang punya. Saran saya segera dijual murah saja, karena memang itu gampang sekali. Nggak rekom lah. Tapi kalau yang sekarang dijual banyak yang ini, 23, 18 dan sebagainya. Oke, sase sudah, kita buka saja. Ikut Mas Medi Renaldi ya. Slepet gitu kan ya. Oke, terus kemudian setelah sasis, ini saya oke lah. Ini jelas tidak dipakai. Yang mau silakan ambil ke sini ya. Nih, di sini. Jahat ya dibuang. Enggak lah, memang sudah buang selesai. Baiklah, langkah pertama langsung kita setiap orang berbeda-beda. Kalau saya pasang ban, gearbox dan lain-lainnya dulu. Kita kebetulan pakainya Ultra Dash di sini. Sorry, Power Dash yang belum dicowak. Wah, kok belum dicowak? Janganlah. Yang sudah cowak dan sudah break in aja. Bannya, nah, bannya saya menggunakan ban small. Ya, kenapa ban small? Jadi ceritanya begini. Pernah bikin konten SFM ban small enak nggak? Yang thumbnailnya seperti ini. Nah, waktu itu se-Indonesia nggak ada yang pakai ban small. Setahu saya ya, semuanya pakai ban medium. Kemudian saya pakai ban small ya karena memang saya nggak hebat, saya nggak pinter. Jadi ya B aja. Sampai suatu hari ada perlombaan di Banyuwangi, saya dapat juara 4 dan BTO. Nah, saya review mobilnya waktu itu. Nah, ada videonya juga sepertinya kalau nggak salah. Nah, di situ saya pakai ban small. Setahu saya kalau nggak salah, akhirnya beberapa orang nyoba dan ternyata memang SFM menggunakan ban small jauh lebih enak daripada ban medium. Kenapa? Simple. Karena ketika menggunakan ban medium itu lompatnya mobil itu memang kayak kodok, tapi dia agak lambung gitu loh. Jadi agak tinggi, tapi dekat gitu loh. Tapi kalau ban small sudah pendek dekat. Jadi mau dibuat kenceng-kencengan itu luar biasa. Itulah kenapa sekarang menggunakan ban small. Baiklah, kita akan segera mulai di meja saja ya supaya lebih detail. Mulai pemasangan gear, gearbox apa dan sebagainya. Yuk kita mulai saja. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dua ban ini, yang satu bannya marun, yang satunya hard. Yang jelas yang marun depan, hardnya belakang. Ada orang yang pakainya begini, itu pilihan mereka. Ada yang depan dua-duanya marun juga pilihan. Saya hari ini depannya marun, belakangnya hard. Dengan tujuan yang marun supaya beloknya lincah, yang hard supaya tarikannya mantap. Tarikannya mantap, semprotannya. Untuk hari ini saya menggunakan bearing bernama bearing Ezo. Bearing Ezo yang menurut saya ini bearing replika, bukan ori Tamiya, dengan kualitas yang sangat enak. Oke, untuk pemasangan lainnya tidak ada yang spesial, jadi ya biasa aja. Begini, salah. Ini dulu gear coklat dulu, kemudian gear oranye. Dari kanan saja lebih enak. Oke, kemudian kita pasang bannya. Mana tandanya? Oh, ini. Ada biru-biru di situ. Cari biru-biru di sini. Lah, cocok. Biru ketemu biru. Set, langsung didorong saja. Selepet. Oke. Mantap, roda lurus, lancar. Untuk roda, ini kebetulan sudah ditembus dan sudah dibalans bubut. Prosesnya tidak akan saya jelaskan di sini. Teman-teman bisa lihat video yang lain atau langsung check out saja di Tokopedia, Shopee kita dan lain-lain. Lebih mudah check out daripada ada bingung-bingung buat. Ini yang depan, yang belakang. Nah, yang belakang karena peleknya berbeda, sama-sama pelek Mercy, tapi pemasangannya terbalik. Otomatis Anda membutuhkan spacer nomor 3. Sorry, spacer sepanjang 3 mm. Guntingnya luar biasa. Swapet. Kok selepet? Mas Medi Renaldi, mohon maaf saya kok ikut-ikutan terus selepet. Memang enak ya. Selepet gitu ya. Pakai yang 3 mili, pakai yang 3 mili. Oke. Nah, ini dipasang di sini, teman-teman. Lah, supaya muncul. Kemudian baru pasang bearing begini, kemudian pasang bearing lagi begini. Oke, tinggal kita pasang, kita kasih gear seperti biasa dan kemudian ditembuskan kanan kiri. Jangan lupa dikasih spacer lagi, baru kemudian tanda. Mana tanda? Oh, ini ada biru-biru di sini. Sip.
Kemudian biru-biru di sini juga. Si biru di atas, biru di atas. Mantap, tembuskan. Seruput. Oke, mantap sekali. Jadi teman-teman sekalian, lurus ya. Center, mantap, enak, berputar, indah. Nah, ini kan lancar nih. Ini lancar, ya kan? Depan juga lancar. Tapi kalau benar-benar niat balapan, ini kurang. Jadi harus ada istilah itu di break in. Teman-teman siapkan saja mobil ya yang sudah dihidupkan terus diginikan. Gitu. Intinya itu di break in supaya bearingnya ini betul-betul locernya luar biasa. Jadi bener-bener ini diputar gini, putar-putar ini lama. Semakin lama berputar, waduh, semakin locer mobil Anda dan ini bener-bener akan semakin enak di jalanan. Begitu. Saya break in saja sebentar sambil nunggu. Oke. Nah, untuk break in bearing roda itu terserah teman-teman mau pakai apa ya. Kalau saya kebetulan ada mesin sanding. Sand, pasir, ding, sedang memasir. Jadi tinggal diputar begini saja dengan minyak yang bermacam-macam. Untuk minyaknya terserah ya, terserah teman-teman sekalian mau pakai apa. Mau pakai Singer boleh, mau minyak break in roller boleh, mau pakai minyak break in dinamo boleh, terserah. Pokoknya yang bisa melicinkan dan membuat dia menjadi lancar pergerakannya. Intinya begitu. Nah, yang jelas untuk pemasangan gear, Mas, gearnya gimana? Geser, oblah, apa? Itu tidak mungkin saya jelaskan semua di sini karena panjang sekali. Kalau nggak percaya, tanya ke peserta yang sudah kemarin, tanya ke teman-teman admin. Kemarin ada FN Academy yang membahas tentang gear, shaft, gearbox, dan damper. Itu sampai 4,5 jam. Jadi saya tidak mungkin jelaskan semua di sini. Saya cuma bicara bahwa bearing ini perlu dilocerkan dengan cara seperti ini. Kalau pemasangan Mas supaya padat apa dan sebagainya itu panjang sekali. Depan lumayan. Ya, proses ini lama sih sebetulnya. Ya, nanti pre-memori lah ya. Yang jelas depan belakang harus locer. Begitu. Setelah ban depan, jangan lupa ban belakang juga. Dan ini proses ini dilakukan terserah teman-teman ya. Terserah teman-teman dalam artian mau berapa lamanya. Yang penting sudah locer. Coba kita lihat yuk kelocerannya. Oke, kita lihat kelocerannya nih. Nih. Wuhu. Locernya luar biasa. Nah, kalau seperti ini insya Allah mobil akan berjalan dengan gitu. Lanjut. Baiklah, teman kok dekat enggak. Setelah ban depan belakang locer, saatnya kita pasang gearbox. Dan untuk gearbox beserta kuningan, nah, ini dia terminal kuningan, kode item 15046. Jadi bagi teman-teman yang pakai apa terminalnya? Pakai ini. Dan propellernya pakai 15206. Kita pasang saja bersama-sama. Propeller kita bongkar dulu, tidak usah pakai selepet. Kita bongkar biasa, pakai jrus. Nah, begini. Dengan tingkat kelonggaran depan belakangnya itu terserah teman-teman. Segini ini menurut saya sudah enak. Oke. Untuk Mas longgar, mepet dan sebagainya, maaf tidak bisa dijelaskan di sini karena panjang sekali. Yang jelas jangan lupa untuk selalu dikasih oleh grease supaya pergerakan gear dan sebagainya itu menjadi lebih halus dan lain-lain. Nah, begini. Enak sekali. Oke, kemudian kita bongkar terminal kuningannya. Oke. Dan kita pasang gearbox belakang dulu. Kita potong kuncian belakang sebelah sini dan sebelah sini. Nah, jangan salah, ini motongnya di sini loh ya, di belakang sini. Ada kemarin motongnya di sini. Tang, habislah dia. Tidak bisa dipakai. Kemudian tinggal dipasang saja kunciannya. Bagi yang belum pernah, ini benar-benar kalau belum pernah itu bingung loh. Nah, begini. Masuk, kemudian geser. Lah, ada loh kemarin yang, Mas saya masang kunciannya nggak bisa. Ya, karena memang ada teknik khusus, trik dan sebagainya. Seperti ini, dan kemudian tinggal kita pasang dari depan ke belakang. Begini, snap, selesai. Astagfirullah, ikini dorong. Ya Allah. Nah, begini. Pasang dulu propellernya. Lah, depan belakang sudah oke. Kemudian kita pasang begini. Snap, dapat. Oke.
Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah di bagian depan. Ini saya sedikit ajari bagaimana cara teman-teman mengolah. Ngomong-ngomong, ini secara regulasi diperbolehkan, tidak apa-apa, yaitu dengan cara sedikit mengikis bagian dalam dari gearbox supaya dinamo teman-teman nempel sempurna, tidak mati-matian. Semua sudah terpotong, ini tidak dipakai. Oke, langsung saja kita potong. Nah, ini loh. Ini tidak semua orang ngasih tahu loh ini. Mana ya? Nah, ini di sini nih terlihat ada seperti ganjelan. Nah, ini yang harus dibuang menggunakan cutter. Nah, ini ganjelannya kita buang saja begini. Inilah, pakai cutter, hati-hati. Nah, terus digesek, gesek gitu. Sampai lurus. Nah, otomatis dia sudah rata lagi, tidak ada ganjelannya. Supaya apa? Supaya dinamo menempel sempurna teman-teman sekalian, sehingga tidak ada ya ceritanya mati-matian. Langsung saja kita pasang terminalnya. Untuk pemasangan terbaik menurut saya ya tidak harus sih sebetulnya, tapi ya tidak apa-apa. Ditekuk sedikit aja di sesuatu yang keras supaya dia agak ceket. Jadi sikunya agak lebih masuk dikit gitu. Ini kan normal. Normalnya begini, ditekuk sedikit aja. Supaya agak sedikit masuk. Supaya lebih ceket aja, lebih cetek sehingga tidak gampang lepas. Kita pasang begini, kemudian snap. Kemudian satunya dengan cara yang sama, yaitu snap. Nah, kok gak snap sih? Congkel dikit, ini snap, lah, sip. Nah, kalau udah seperti ini istimewa. Kita ambil dinamo. Dinamo yang tadi tidak jadi saya pakai karena belum terbreak in. Kalau ini sudah di break in oleh Mas Dadan, jadi insya Allah sudah kencang sekali. Ini untuk SFM. Teman-teman yang tidak bisa break in, langsung beli saja. Di sini sudah disediakan untuk SFM dan lain sebagainya. Untuk seperti juga sudah ada. Tinggal begini. Oke, beres semua. Kita kasih besinya. Kita kasih as counter, tidak ada yang istimewa dari pemasangan ini. Begini, kemudian begini, kemudian kasih oli lah sedikit kali stempet. Tinggal beli saja, tidak usah bikin karena Anda tidak bisa juga mau bikin. Kemudian dari sininya juga dikasih sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit katanya padahal banyak. Kemudian ditutup saja begini, tidak ada yang istimewa. Oke, kita pasang saja begini. Tidak ada yang istimewa, semuanya sama, tinggal kita coba dihidupkan. Kita coba, bismillah. Biasanya sih halus dan padat. Oke, mati, hidup. Kita coba. Cukup lah. Oke, lumayan. Kita kerjakan. Sebentar. Ini sudah terpasang semua. Dikunci juga. Pengkang nggak sasisnya? Ini penting. Ditaruh, dilihat. Nah kan, pengkang. Ya apa caranya? Gini. Nih, yang sebelah ini naik. Nih, naik. Mas, gimana kalau udah seperti itu? Caranya simple. Tinggal diongkek saja begini. Kita lihat lagi. Sudah tidak pengkang. Malah yang pengkang yang sini. Artinya kebanyakan. Nggak apa-apa, itu biasa aja. Ada dua cara. Yang pertama begitu tadi teman-teman, diongkek-ongkek begini. Karena semakin lemes sasis itu semakin enak. Jadi kalau terlalu kaku dia malah lompatnya tidak beraturan. Kalau udah begini dicoba dia nempel sempurna. Depan nempel sempurna, belakang juga nempel sempurna. Istimewa. Dan yang jelas teman-teman sekalian, kalau misalnya tetap masih pengkang-pengkang terus, ini yang bisa dicoba. Nah, ini adalah penahan baterai. Ini nih penahan baterai. Nah, ini bisa sedikit dikurangi sedikit saja. Karena ini adalah yang nahan baterai ketika Anda pasang. Nah, ini kan nahan baterai. Lah, biasanya ininya ketebelan atau baterai Anda terlalu besar sehingga ini bisa dikurangi. Tapi kalau selama sudah aman ya enggak perlu. Yang penting tidak pengkang, beres. Kita coba lagi. Tidak ada yang angkat ban depan, ban belakang juga tidak ada yang angkat. Istimewa. Cukup dengan selesai. Oke, lanjut. Kalau tidak salah video ini sudah berapa? Mungkin sekitar 8 menit. Lanjut atau part 2? Saya tunggu di komen bagaimana.
Lanjut atau part 2? Panjang loh ini, sumpah panjang. Ini loh baru ini, belum yang lain. Lanjut nggak ya? Lanjut nggak? Kayak anu malian. Marhaban ya. Marhaban ya. Oke, kita lanjut pemasakan stay depan. Setelah saya pertimbangkan, video ini cukup sampai di sini saja karena hari ini sudah cukup banyak ilmu. Saya lanjut rekaman, tapi Anda bisa nonton di part yang kedua tentang pemasangan stay depan, tengah, dan belakang. Karena minimal tadi Anda dapat ilmu bahwa break-in bearing roda, pemasangan ini dan sebagainya itu sudah cukup. Pengkang tinggal begini-begini dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part 2. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu jamaah on time di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.